Hai foodies, kembali lagi di YouTube channel aku UDF. Jadi di video kali ini aku mau berbagi resep gimana sih cara aku bikin kue pukis ataupun kue pancong. Nah, ini aku pakai resep yang benar-benar sederhana banget dan teman-teman wajib banget cobain resep ini. Tonton videonya sampai selesai. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung selalu channel ini dengan cara subscribe. Terima kasih. Oke, langsung aja kita ke langkah yang pertama. Di sini pecahkan 2 butir telur. Nah, ini ukuran yang sedang. Kemudian tambahkan 150 gram gula pasir atau setara dengan 13 sendok makan ya. Di wadah yang lain aku siapkan pengganti santan. Di sini aku tambahkan 400 ml air. Nah, kemudian di sini aku tambahkan 4 sendok makan susu kental manis atau sesuai selera ya. Nah, kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Dan setelah itu ini bakal kita sisihkan. Nah, ini kita lanjut mixernya, si gula dan si telurnya ini kita mixer sampai berwarna putih dan kental. Kalau berjejak ini nggak bisa sih, menurut aku nggak bisa karena aku udah coba cukup lama. Jadi ini cukup sampai kental dan putih aja. Nah, kalau teksturnya udah seperti ini sedikit berjejak tapi tidak sampai soft peak ataupun sampai kaku. Nah, kira-kira seperti ini ya. Ini udah selesai. Nah, selanjutnya tambahkan 250 gram tepung terigu. Di sini aku pakai protein rendah dan diselingin dengan si susu cairnya ini. Ini kita aduk sampai tercampur rata. By the way, ini tepung dan susu cairnya ini aku tambahkan secara bertahap ya, sebanyak 3 tahap. Nah, ini kita aduk sampai tercampur rata. Lakukan yang sama sampai 3 kali ya, ataupun sampai si tepung dan si susu cair habis. Nah, tepungnya ini aku saranin untuk diayak supaya adonannya jadi lebih halus dan gak ada lagi yang bergerindil. Nah, ini dia udah selesai ya. Ini udah selesai seperti ini. Selanjutnya ini tambahkan ragi sebanyak 1 sendok teh. Nah, ini kemudian kita aduk. Ini aduknya pelan aja. Ini bakal aku istirahatkan selama paling dikit itu 1 jam. Jadi makin banyak jamnya makin bagus menurut aku ya. Karena kalau ini aku diamkan selama 1 jam, hasilnya yang pertama itu kayak masih lembek gitu. Terus kalau yang selanjutnya jadi makin bagus. Berarti kalau misalnya makin lama sekitar 2 jam gitu, itu jauh lebih bagus lagi. Dan selanjutnya di sini aku tambahkan 65 ml ataupun 65 gram minyak sayur ataupun minyak makan. Ini kita aduk rata. Di sini aku nggak pakai butter ataupun mentega karena aku mau yang simple banget. Judulnya ini yang bener sederhana dan gampang untuk diikutin. Jadi kita nggak ngerasa ribet gitu ya. Nah, setelah itu ini bakal aku istirahatin. Nah, ini bakal aku istirahatkan dengan ditutup serbet seperti ini selama 1 jam. Dan ini dia hasilnya setelah 1 jam. Ini banyak banget buihnya ya. Nah, ini bakal aku aduk sebentar dengan sendok sayur. Nah, di sini aku udah siapin cetakan si kue pancongnya, udah panas kondisinya ya. Dan selanjutnya karena ini tidak atau bukan teflon yang anti lengket, jadi aku olesin pakai margarin ataupun minyak. Di sini aku pakai minyak ya. Nah, kalau udah merata, selanjutnya aku tuangkan adonannya. Aku gunakan
takaran sendok sayur. Ini aku sarankan ke teman-teman kalau pakai teflon yang sama, cetakan kue pancung yang sama, ini usahakan adonannya itu agak dipenuhin, tapi kayak hampir 80% 90% dari cetakan aja gitu ya, supaya hasilnya bakal naik gitu, kayak dia gembung gitu jadinya. Kalau ini jadinya agak kecil sih menurut aku. Dan satu lagi, ini harus dimasak dengan api yang benar-benar kecil, jangan sampai kegedean ataupun sedang, tapi ini pakai yang api benar-benar kecil ya. Nah, kemudian ini kita tutup supaya matangnya lebih merata dan lebih cepat ya. Nah, ini aku tuangkan nggak sampai 80-90%, jadi hasilnya lebih kecil, dan ini dengan api yang sedang. Nah, lihat hasilnya kecil dan gosong seperti ini jelek banget ya. Dan aku bakal tunjukin video yang bagusnya. Ini dia hasilnya ketika aku tuangkan si adonan sebanyak 90%. Ini bakal hasilnya mumbul kayak gitu, kayak gembung gitu ya. Dan selanjutnya ini bakal aku tutup. Kita bakal lihat hasilnya gimana, bedanya di mana ya. Nah, ini dia setelah dibuka, dan ini hampir matang, sekitar 70% matang. Dan selanjutnya ini mau aku kasih taburan coklat. Aku pakai seres coklat seperti ini. Ini opsional, teman-teman mau pakai keju ataupun kacang ataupun yang lain itu boleh banget. Ini kita tutup kembali supaya matangnya lebih maksimal. Dan ini dia setelah beberapa saat ya. Ini udah matang total, dan teman-teman bisa lihat gembungnya gimana, cantik, dan bagian pinggirnya ini juga nggak gosong ya. Aku bakal kasih tunjuk ke teman-teman. Nah, ini aku keluarinnya caranya aku sisir bagian pinggirnya terlebih dahulu, kemudian aku tarik menggunakan tusuk sate seperti ini. Nah, teman-teman ini opsional banget. Teman-teman bisa praktekin yang mudahnya. Teman-teman bisa komen di bawah gimana cara mudahnya untuk ngecutik si kue pancung ini dari loyangnya. Dan ini dia hasilnya, jadinya banyak banget. Nah, ini dia ya hasilnya. Nah, aku mau tunjukin ke teman-teman, ini beneran matangnya merata dan teksturnya juga cantik banget. Dari segi luarnya itu juga menarik banget ya. Dan ini dia, aku mau cobain. By the way, ini aku cobainnya di waktu malam, rasanya enak banget. Ini aku buat videonya di waktu siang dalam keadaan puasa. Ini puasa Ramadan. Jadi aku cuma bisa tunjukin teksturnya seperti ini. Ini enak banget loh. Juga ini lembut banget. Kalau teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like dan juga komentar dan share juga ke teman-temannya. Buat yang belum subscribe, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe. Aku ucapin thank you for watching. See you on my next video. Have a nice day and stay healthy everyone.